Nah, selanjutnya yakni ada pengendapan air. Nah, pengendapan air ini biasanya kita gunakan dalam instalasi pengolahan air limbah, di mana limbahnya kita kikis atau kita endapkan terlebih dahulu, baru airnya bisa kita buang ke saluran-saluran yang lebih besar seperti laut, sungai, danau, dan sebagainya. Nah, berdasarkan Kepmen nomor 28 tahun 2005 tentang pedoman umum budidaya udang di tambak, yaitu harus ada manajemen effluent dan limbah padat untuk memenuhi standar kualifikasi air yang dibuang ke laut. Jadi ini pada slide ini ataupun pada video ini kita dapat melihat desain ataupun sistem IPAL yang digunakan. Selain ada pengendapan pun ada beberapa filter alami yang digunakan. Nah, yang sebelah kiri ini desain IPAL tampak atas. Nah, itu dilihat tambak. Setelah tambak itu ada saluran pengendapan, di mana kita tersedia saluran sendiri untuk mengendapkan air hasil buangan dari tambak sendiri. Setelah ada saluran pengendapan, kita ada mangrove yang bisa memfilter ulang dari air yang sudah melewati pengendapan itu. Selanjutnya yaitu ada biofilter, di mana biofilter ini bisa kita tambahkan semacam kekerangan, ikan, kemudian rumput laut sama gunanya untuk memfilter lagi air tersebut ataupun air yang hasil dari buangan tambak tersebut. Setelah itu baru air bisa dibuang ke laut. Nah, kemudian juga itu ada desain penampakan tampak samping desain dari IPAL tersebut. Nah, ini ada gambaran di mana dasar ataupun saluran pengendapan ini lebih rendah, artinya mudahkan tertangkapnya lumpur saat lumpur dapat diangkat jika tidak dilakukan pengeluaran air. Nah, selanjutnya yakni kita akan membahas tentang tandon ataupun biofilter atau reservoir. Nah, petak tandon ataupun biofilter maupun reservoir ini berfungsi sebagai petak penampungan air sehat. Nah, peta ini juga berfungsi untuk memperbaiki kualitas air dengan cara pengendapan untuk menurunkan bahan organik dan mencegah karier udang liar. Seperti itu. Selanjutnya yakni petak tandon ataupun biofilter atau reservoir ini bisa berisi 3 jenis. Yang pertama yakni bisa diisikan dengan tanaman air berupa mikroalga seperti lumut, ganggang dengan kapasitas 40% menutupi atau mengcover dari luasan peta biofilter tersebut, dan ikan herbivora, seperti ikan nila, ikan bandeng, kemudian pada tebar disesuaikan dengan kelimpahan tanaman air ataupun mikroalganya. Nah, yang kedua yakni bisa berisikan ikan karnivora ataupun herbivora yang berfungsi untuk mencegah karier penyakit seperti udang liar, krustasea liar, dan lainnya, dan ditebari ikan predator kecil-kecil. Nah, yang ketiga ini bisa dilakukan dengan pembatasan udang liar dengan krustasea dengan penebaran air baru. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang filter, penandonan maupun pengendapan dalam sistem budidaya dan pengelolaan air tambak. Apabila ada kekurangan maupun kekeliruan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menyimak video saya ini yang tentang filter, penandonan maupun pengendapan untuk memenuhi tugas akhir. Akhiru kalam billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.